Oke, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-10, yang mana ini adalah materi terakhir untuk TOEFL bagian structure ya. Nah, jadi di chapter 10 ini nanti kita akan belajar tentang anak kalimat atau dependent clause, yaitu materi lanjutan dari bab kita bab 2 tentang conjunction. Nah, kalau teman-teman masih ingat, conjunction dulu itu dibagi menjadi dua kategori atau dua jenis. Ada yang fan voice, ada juga yang selain fan voice. Nah, fanboys itu singkatan dari for and nor but or yet so. Sedangkan conjunction yang tidak masuk ke dalam for and nor but or yet so, dia termasuk ke dalam yang selain fanboys ya, teman-teman. Nah, kemudian sebenarnya kemarin kita sudah belajar ada tiga perbedaan ya. Yang pertama, tempatnya fanboys itu nggak boleh di paling depan kalimat, sedangkan conjunction yang selain fanboys itu boleh di paling depan kalimat. Oke, jadi bentuk kalimatnya nanti kalau kita mau pakai conjunction fanboy cuma satu, subjek predikat, koma, fanboy subjek predikat. Nah, sedangkan kalau conjunction selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah, ada tiga pola kalimat ya, teman-teman. Subjek predikat, conjunction subjek predikat, kemudian subjek, conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Dan perbedaan yang terakhir kemarin ya, conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek dua predikat. Terkadang dia menghubungkan bagian kalimat yang sama saja atau disebut dengan paralel structure seperti itu. Nah, sedangkan conjunction selain fanboys itu tidak bisa paralel structure, teman-teman. Dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu perbedaan lagi yang dulu belum kita bahas ya. Jadi perbedaan yang belum kita bahas atau perbedaan keempat itu adalah conjunction fanboys itu berdiri sendiri, teman-teman, di dalam kalimat sebagai konektor. Ya, jadi dia menjadi pembatas dua, misalkan kalau dia menghubungkan dua SP ya dengan SP satunya. Jadi itu nanti apa namanya? Konektor itu dia berdiri sendiri. Kayak dia tidak terikat oleh apapun seperti itu. Sedangkan conjunction yang selain fanboys, dia justru tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Dia selalu terikat atau menjadi satu dengan subjek predikat setelahnya. Ya, nah kenapa kok alasannya seperti itu? Kenapa kok seperti itu? Alasannya itu di maknanya, teman-teman, di artinya nanti. Jadi kalau kita pakai conjunction fanboys, contoh ya, kita pakainya but, teman-teman, kalimatnya berbunyi, honeybees are social animals, but they cannot vocalize. Nah, itu kalau diartikan, lebah madu merupakan binatang-binatang sosial, tapi mereka tidak bisa vocalize itu mengucapkan sesuatu gitu atau apa namanya bercakap gitu teman. Vocalize itu bercakap, berkomunikasi menggunakan bahasa lisan seperti itu. Nah, but ini menjadi konektor berdiri sendiri di tengah. Karena kalau subjek predikat setelahnya dengan subjek predikat sebelumnya, kalau kita tukar, informasinya tidak berubah, teman-teman. Alias sama nanti informasinya. Jadi contoh ya, kita tukar tempatnya. Honeybees cannot vocalize, but they are social animals. Jadi eh, lebah madu itu tidak bisa mengeluarkan suara untuk berbicara, tapi mereka merupakan binatang sosial. Nah, jadi intinya sama, pesan yang ingin disampaikan tidak berubah walaupun subjek predikat setelahnya dan sebelumnya itu ditukar tempat. Makanya but itulah yang disebut dengan conjunction yang berdiri sendiri, tidak terikat dengan subjek predikat setelahnya. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys, teman-teman, dia itu selalu terikat dengan subjek predikat setelahnya. Contoh, saya punya kalimat, kangaroos can hop long distances because they have powerful hind legs. Kalau diartikan, kanguru itu bisa melompat jarak yang jauh karena mereka memiliki lengan belakang yang, kaki ya maksudnya, kaki belakang yang kuat. Nah, ini kalau subjek predikat setelah dan subjek predikat sebelumnya because kita tukar tempat, sedangkan because-nya tetap di situ, itu nanti artinya akan berubah, teman-teman. Ya, jadi misalnya kalau kita contohkan, kanguru memiliki kaki belakang yang sangat kuat karena mereka bisa melompat sangat jauh atau jarak yang jauh. Nah, jadi pesannya jadi berubah. Yang awalnya eh, apa namanya? Kaki yang kuat tadi, kaki belakang yang kuat tadi menjadi alasan si kanguru bisa loncat jauh. Ini kebalikannya. Jadi kayak eh, meloncat yang jauh itu jadi alasan si kanguru ini punya kaki belakang yang kuat.
Kan jadi nggak nyambung teman-teman. Jadi berubah informasinya jadi bikin bingung. Nah, makanya kalau sebelumnya because tadi mau kita rubah menjadi, maksudnya sebelum dan setelahnya because mau kita pindah, nah setelahnya because itu nanti nempel dengan because-nya. Jadi kalau mau dipindah, because-nya juga ikut. Jadi yang benar adalah because kangaroos have powerful hind legs, they cannot hop long distances. Nah, kalau diartikan sama. Karena kanguru memiliki kaki belakang yang kuat, mereka bisa melompat jarak yang jauh. Nah, sama kayak kita misal bilang gini, saya makan karena saya bisa merasa lapar. Nah, itu kalau karenanya tetap di tengah tapi ditukar tempat SP-nya, itu nanti jadi eh, saya bisa melap, saya bisa merasa lapar karena saya makan. Nah, kan kebalik, teman-teman. Maka karena itu kalau mau jadi harus nempel dengan setelahnya ya. Jadinya karena saya merasa lapar. Sorry, karena saya bisa merasa lapar saya makan. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti susunan conjunction subjek predikat yang mana conjunctionnya selain Venn-Boas itu nanti jadi satu kesatuan. Ya, walaupun dia punya subjek predikat, kalau sudah ketempelan sama conjunction selain Venn-Boas, dia harus jadi satu karena nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah, nanti di dalam kalimat, conjunction subjek predikat ini menempati satu posisi kalimat, teman-teman. Contohnya kalau ini dia menjadi keterangan, namanya adverb of cause and effect atau causality, ya. Jadi adverb ininya dia menjadi adverb seperti itu. Nah, subjeknya kalimat intinya yang mana? Subjeknya adalah they. Pokoknya yang nggak pakai conjunction ya, teman-teman, dia adalah kalimat intinya atau ibu kalimatnya. Sedangkan yang ada conjunctionnya itulah yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause yang hari ini kita akan pelajari. Nah, jadi intinya adalah kalau teman-teman di kalimat menemukan susunan CSP, conjunction subject predikat, yang mana conjunctionnya selain Venn-Boas, itulah yang disebut dengan susunan anak kalimat atau dependent clause. Ya, dan dependent clause ini nanti atau anak kalimat ini nanti di dalam kalimat itu bisa berfungsi sebagai kata benda, kalau nggak gitu kata sifat atau kata keterangan. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kata benda, kata sifat, sama kata keterangan di dalam kalimat ya, teman-teman. Nah, kata benda di dalam kalimat itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya, sebagai objek. Nah, kalau kata sifat, fungsinya di kalimat dia sebagai memberikan sifat ke kata benda atau menjelaskan kata benda. Dan yang terakhir itu adalah keterangan ya. Nah, kalau keterangan ini di kalimat fungsinya adalah menambahkan keterangan saja, menambahkan apa ya, ya keterangan, entah keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, keterangan pelaku dan sebagainya. Ya, jadi menambahkan keterangan. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Kita bahas yang anak kalimat fungsinya sebagai noun dulu, yang sebagai subjek atau objek tadi ya. Nah, anak kalimat yang dia berfungsi menjadi noun, atau kalau di Indonesia kita biasanya nyebutnya noun clause ya, teman-teman. Jadi nanti itu adalah conjunction subjek predikat, yang mana dia menjadi satu ya. Itu nanti terus menempati fungsinya kalau nggak subjek ya, objek. Nah, contoh conjunction subjek predikat yang fungsinya sebagai subjek. Jadi nanti ada CSP atau conjunction subject predikat, terus diikuti predikat, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah, what is happening to China right now is horrible. Nah, itu kalau dicek kalimat ini, subjeknya adalah dari kata what sampai kata right now. Pokoknya kalau ada conjunction selain Venn-Boas, itu tidak boleh berhenti titiknya, teman-teman. Maksudnya garisnya ya. Sampai menemukan eh, bagian kalimat baru. Misalnya subjek baru, atau predikat baru, atau preposition, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini fungsinya jadi satu. Nah, predikatnya adalah is, jadi ini subjek, ini predikat. Di dalamnya subjek itu ada conjunction what, yang mana dia sekaligus menjadi subjeknya ya. Predikatnya adalah is happening. Nah, inilah yang disebut noun clause, teman-teman, yang fungsinya sebagai subjek. Oke, nah nanti kalau diartikan, apa yang terjadi terhadap Cina saat ini, itu mengerikan. Seperti itu. Nah, selain sebagai subjek, noun itu juga bisa jadi objek. Nah, noun clause itu juga bisa jadi objek, teman-teman. Contoh ya, jadi nanti ada misalnya subjek predikat. Nah, predikatnya itu adalah jenis kata kerja yang butuh objek. Misalnya say mengatakan itu ya, atau state menyatakan, kalau nggak gitu believe mempercayai atau percaya dan sebagainya. Nah, nanti setelahnya mau diikuti kata benda, itu kata bendanya boleh berupa noun clause atau CSP.
Nah, contohnya adalah I believe that our planet is a globe. Subjeknya adalah I, predikatnya believe. Nah, believe itu butuh objek. Objeknya mana? Objeknya berupa conjunction subjek predikat ini, teman-teman. Jadi satu ini. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat yang fungsinya sebagai noun. Ya, noun clause yang posisinya sebagai objek. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan saya percaya kalau planet kita itu bundar. Seperti itu. Nah, kemudian selain predikat yang boleh punya objek itu salah satunya adalah preposisi ya. Jadi selain kata kerja, preposisi juga butuh objek. Nah, setelahnya preposisi, noun-nya itu boleh berupa noun clause atau conjunction subject predikat. Contohnya, teman-teman. We all are concerned with what is currently happening to China. Nah, itu kalau dianalisa subjeknya we, predikatnya are concerned ya, teman-teman, pasif. Nah, setelahnya ada preposisi with, objeknya adalah what is currently happening to China. Seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause yang fungsinya sebagai noun, entah sebagai subjek atau objek di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, selain noun clause ada juga adjective clause, teman-teman. Nah, bedanya dengan noun clause, adjective itu fungsinya menjelaskan kata benda ya atau describe noun. Maka anak kalimat dependent clause adjective clause ini dia tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat alias tidak punya posisi sendiri di dalam kalimat. Dia hanya bisa nempel dengan kata benda. Entah kata benda itu di subjek atau di objek. Jadi bisa disimpulkan gini. Letaknya adjective clause ini pasti di setelahnya kata benda, teman-teman. Oke, Loh, Sir, kenapa kok di setelahnya? Kan adjektif kan biasanya di sebelumnya. Nah, kalau adjektifnya panjang, karena ini adjektifnya berupa klausa ya, teman-teman. Ada conjunction subjek predikat kan dia panjang. Nggak bisa ditaruh di sebelumnya noun-nya. Kalau dia panjang, diletakkan di setelah noun-nya. Jadi tempatnya adjective clause ini pasti di setelah noun-nya, teman-teman. Atau sebelumnya adjective clause itu harus ada noun. Harus ada kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Jadi nanti noun, conjunction, subject, predikat. Nah, contoh kalimatnya. Yang pertama, the person whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman disebut seorang botanis. Nah, itu kalau kita analisa, subjeknya bukan cuma the person, teman-teman. Itu dia ketempelan sama adjective clause sampai menemukan predikat yaitu is called. Nah, ini subjek, ini predikat. Nah, di dalam subjek, inti atau kata bendanya itu adalah the person ini. Yang mana dia dijelaskan dengan conjunction whose, subject job, predikatnya adalah is. Nah, inilah yang disebut dengan adjective clause. Ya, jadi klausa yang fungsinya sebagai adjektif seperti itu atau menjelaskan kata benda itu fungsinya adjektif. Ya. Nah, nanti kalau dia tadi sudah saya artikan ya. Nah, selain sebelumnya predikat, kata benda yang bisa dijelaskan adjective clause itu juga boleh diletakkan di setelahnya predikat. Contoh, teman-teman. A botanist is someone, nah ini ada kata benda someone ya, who conduct scientific studies of wild plants. Nah, itu subjeknya a botanist, predikatnya adalah is. Nah, someone sampai titik itu disebut komplement atau pelengkap, bukan objek ya, teman-teman. Karena is itu tidak punya arti. Yang mana kata kerja kalau nggak bisa diartikan itu istilahnya linking verb. Dia nggak butuh objek. Seperti itu. Nah, kata benda setelahnya ini namanya komplement. Oke. Nah, di dalamnya komplement itu kata bendanya dijelaskan oleh conjunction subjek predikat yang mana eh, apa namanya? Disebutnya dengan klausa karena fungsinya sebagai adjektif namanya adjective clause. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah adjective clause ya, teman-teman. Tempatnya selalu nempel dengan benda yang dijelaskan. Jadi kata benda dulu baru adjective clause. Kemudian yang terakhir itu ada namanya dependent clause atau dependent clause yang fungsinya sebagai adverb atau adverb clause. Nah, kalau adverb clause ini kalimatnya pastikan sudah lengkap. Subjek, predikat, objeknya kalau butuh objek ya, itu harus lengkap dulu. Nah, kalau nggak butuh objek ya jangan dikasih objek karena beberapa predikat tidak butuh objek, tergantung kata kerjanya ya. Nah, jadi fungsi adverb itu hanya menambahkan detail atau keterangan ke dalam kalimatnya atau pesan yang disampaikan. Jadi contohnya, subjek predikat, kalau dia butuh objek dikasih objek dulu ya, kalau enggak ya jangan. Baru setelahnya conjunction subjek predikat. Contoh ya, teman-teman. I eat because I need nourishment from food. Saya makan
karena saya karena saya memerlukan nutrisi dari makanan. Nah, itu subjeknya I, predikatnya adalah it. Nah, because sampai food itu adalah keterangan namanya adverb of cause and effect atau causality. Seperti itu. Nah, keterangan itu juga bisa pindah ke depan sendiri, teman-teman. Contohnya gini, saya bertemu Wawan kemarin. Nah, di situ ada keterangan waktu kemarin yang letaknya di paling belakang. Nah, kemarin itu juga boleh dipindah paling depan. Jadinya, kemarin saya bertemu Wawan. Nah, sama, semua keterangan itu bisa dibegitukan, teman-teman. Jadi, because sampai food itu bisa kita pindah di depan. Nah, itu yang membedakan adverb clause sama noun clause yang fungsinya sebagai objek. Nah, ini kalau kita pindah di depan nanti artinya jadi because I need nourishment from food, I eat. Kalau diartikan karena saya perlu nutrisi dari makanan, saya makan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis anak kalimat atau dependent clause ya. Yang pertama noun clause, fungsinya kalau nggak subjek ya objek. Yang kedua adjective clause, fungsinya menjelaskan benda, letaknya di setelah kata benda yang dijelaskan. Dan yang ketiga adalah adverb clause, ditambahkan ke kalimat ketika subjek predikat objek sudah lengkap. Seperti itu. Nah, sekarang kita kenalan dengan conjunction apa aja yang perlu kita ketahui ya, atau yang dipakai di setiap anak kalimat. Nah, kalau kita tahu conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat, ketika kita tahu titik-titik di tempatnya apa, itu nanti kita bisa langsung mencari conjunction yang dibutuhkan di situ. Seperti itu. Nah, jadi conjunction, tapi sebelum kita ke conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, teman-teman, ada conjunction itu yang agak unik karena dia punya dua arti, yaitu conjunction that. Nah, conjunction that ini bisa diartikan yang, bisa diartikan bahwa. Oke, nah nanti penggunaannya beda. That yang artinya bahwa sama that yang artinya yang. That kalau yang artinya bahwa, itu dia termasuk noun clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai noun. Jadi tempatnya kalau nggak di subjek jadi objek. Sedangkan that yang artinya yang, nah karena fungsinya nanti jadi adjective clause ya teman-teman, maka CSP-nya nanti letaknya adalah di setelah kata benda. Jadi bedanya that yang artinya bahwa sama that yang artinya yang pertama adalah ada benda atau tidak. Ya, jadi kalau yang artinya bahwa jangan dikasih kata benda sebelumnya. Dia fungsinya berdiri sendiri, kalau nggak di sebagai subjek ya objek. Sedangkan that yang artinya yang, sebelumnya harus ada benda yang dijelaskan. Kalau nggak ada kata benda sebelumnya, itu nggak bisa diartikan yang. Seperti itu. Contoh kalimatnya ya, teman-teman. Yang artinya bahwa dulu. Bahwa bumi itu datar, dipercayai oleh beberapa orang. Nah, itu kalau ditranslate, that earth is flat is believed by some people. Itu subjeknya dari kata that sampai flat, teman-teman. Ya, di dalam subjek ada conjunction subjek predikat. Seperti itu. Kemudian kalau contohnya yang adjective clause yang sebelumnya harus ada kata bendanya, tidak boleh lepas sendiri, itu contohnya adalah orang yang menabrakmu tadi pagi ternyata memiliki gangguan penglihatan. Nah, itu kalau ditranslate, the man that walked into you this morning had a sight problem. Jadi di situ sebelumnya kata that ada kata benda the man. Seperti itu. Nggak mungkin ini sebagai noun clause karena nanti double nounnya. Ya, berarti ini sebagai adjective clause. Seperti itu. Dan adjective clause itu kalau that yang artinya yang, teman-teman, biasanya subjeknya itu hilang. Contohnya ini that walked. Nah, itu subjeknya hilang. Sebenarnya bukan hilang ya, tapi jadi satu dengan kata that. Jadi satu sama conjunctionnya. Karena itu adalah kategori atau karakteristik that yang artinya yang kedua. Ya, jadi kalau that yang artinya yang, setelahnya entah subjeknya atau objeknya, kalau kalau ada objeknya ya, itu harus dihilangkan. Nggak boleh lengkap, teman-teman, kalau that yang artinya yang. Nah, bagaimana kalau predikatnya tidak butuh objek, Sir? Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Oke, jadi nggak boleh lengkap, teman-teman. Entah subjek, entah objek, salah satu harus dihilangkan. Dan kalau kata kerja setelahnya yang ini, atau predikatnya setelah yang ini, kata kerja yang tidak butuh objek, maka yang harus dihilangkan adalah subjeknya. Nah, kebalikannya, kalau that yang artinya bahwa itu nggak boleh ada yang hilang. Jadi setelahnya that itu, subjek dan objek, kalau kata kerjanya butuh objek ya, jangan ada yang hilang. Nggak boleh hilang. Contohnya seperti ini, kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting.
kita harus meminjam gunting. Nah, itu setelahnya bahwa ada subjek kita, ada objek gunting. Itu kalau ditranslate, we forgot that we had to borrow scissors. Seperti itu. Nah, bedakan dengan that yang artinya yang. Contohnya, mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nah, itu kalau ditranslate, they have written the book that they borrowed. Nah, setelahnya borrowed gak ada objek, teman-teman. Langsung diikuti keterangan waktu, yaitu yesterday. Padahal kalau teman-teman cek di kamus, borrow itu adalah kata kerja yang butuh objek. Ya, jadi kalau ada that, yang artinya yang, salah satu harus hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati dengan kata kerja yang butuh dua objek. Contohnya consider, ini paling sering keluar dan paling sering ditanyakan ke saya, ya. Nah, consider itu salah satu jenis kata kerja yang boleh punya dua objek, teman-teman. Makanya kalau setelahnya that itu pakai predikat consider, yang that-nya itu artinya yang, ya, itu biasanya tetap ada subjek sama satu objek. Karena sebenarnya ketika eh, ketika belum dikasih that, itu consider-nya punya dua objek, teman-teman. Nah, nanti yang hilang adalah satu objeknya. Makanya biasanya yang satu objeknya itu tetap tertinggal. Jadi satu hilang, satu tetap tertinggal. Seperti itu. Nah, kemudian ada, teman-teman, kasus unik dengan that ini, ya. Jadi that ini di dalam kalimat itu boleh kita hilangkan. Jadi boleh kita hapus. Oke, tapi ada syaratnya. That ini boleh kita hapus ketika tempatnya itu tidak di paling depan kalimat. Jadi kalau that yang tempatnya paling depan kalimat nggak boleh kita hilangkan. Itu penting, teman-teman. Sedangkan kalau tempatnya di tengah-tengah boleh dihilangkan asalkan setelahnya ada subjeknya. Oke, kalau subjeknya nggak ada, misalkan setelahnya that diikuti predikat langsung, maka that-nya nggak boleh hilang karena that-nya itu berperan sekaligus menjadi subjek. Seperti itu. Nah, contoh di bawah ini saya punya dua kalimat. Kalimat pertama berbunyi, that earth is flat, that earth, sebentar saya mute dulu ya, teman-teman. Oke, jadi that earth is flat is believed by some people. Kalau diartikan bahwa bumi itu bulat dipercaya oleh beberapa orang. Itu that-nya nggak boleh kita hilangkan karena tempatnya di awal kalimat atau di paling depan. Ya, bandingkan dengan yang di bawahnya itu. They have written the book that they borrowed yesterday. Itu that-nya boleh kita hapus, teman-teman. Jadinya, they have written the book they borrowed yesterday. Nah, cara melacak kalau ada that yang dihilangkan di soal, itu kalau teman-teman seperti ini, menemukan ada kata benda, misalkan the book seperti ini, nabrak dengan kata ganti. Contohnya they. Nah, fix itu sebenarnya di tengah-tengahnya ada conjunction that yang dihilangkan. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke conjunction yang dipakai di seluruh anak kalimat ya, teman-teman. Nah, anak kalimat tadi ada 3. Yang pertama noun clause, yang kedua adalah adjective clause, dan yang ketiga adalah adverb clause. Dengan mengetahui conjunction apa yang dipakai, teman-teman nanti tidak perlu repot-repot bingung-bingung ya. Mencari yang mana yang noun clause, yang mana yang adjective clause. Jadi kalau sudah hafal itu enak banget, teman-teman. Tapi jangan hafalan ya. Nanti teman-teman pindah ke catatan, sering latihan, nanti lama-lama hafal sendiri. Oke? Nah, yang pertama noun clause itu conjunction yang dipakai. Kita punya that yang artinya bahwa, yang tadi kita bahas barusan ya. Kemudian yang kedua ada if atau whether. If di sini artinya bukan jika, bukan juga seandainya, teman-teman. If di sini artinya adalah apakah atau entah gitu ya. Kemudian berikutnya 5W1H atau kita nyebutnya question word, kata tanya. Jadi kata tanya itu semuanya bisa dipakai oleh noun clause. Oke. Contoh, di sini saya masukkan contoh saja ya, teman-teman. Contohnya ada what, artinya apa yang, whatever artinya apapun yang. Dan kalau kita mau pakai conjunction what atau whatever, itu nanti subjek atau objek setelah conjunction itu harus hilang salah satu. Intinya nggak boleh lengkap subjek atau objeknya. Ya, jadi ngikutin aturan that yang artinya yang tadi, teman-teman. Oke. Sama dengan whose yang diikuti kata benda. Itu artinya kalau di noun clause artinya adalah punya siapa bendanya. Misalkan whose car berarti artinya mobilnya siapa. Whose house, rumahnya siapa. Artinya seperti itu. Nah, nanti sama subjek atau objek setelahnya itu nggak boleh lengkap, teman-teman. Oke. Dan contoh berikutnya ada one way,
the way atau how. Artinya sama dengan how, yaitu bagaimana. Seperti itu. Contoh kalimat sir, yang mana ini? Yang husnal ya misalkan. Yang husnal itu misalnya kalimat dalam bahasa Indonesianya, saya tidak tahu mobil siapa ini. Saya tidak tahu mobil, mobil siapa ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Atau saya tidak tahu ini mobil siapa gitu ya. Nah, itu kalau ditranslate, I do not know whose car. Nah, ini teman-teman boleh pakai is this. Nggak apa-apa. Ya, boleh pakai juga this is juga nggak apa-apa. Jadi whose car is this juga bisa pakai whose car this is karena kita pakainya predikat is. Nah, is itu bisa dibulak-balik. Contohnya this is my car is this. Itu sama, teman-teman. Nggak masalah. Dua-dua kalimat itu boleh. Jadi boleh dibulak-balik ya. I do not know whose car is this atau whose car this is. Nah, kalau teman-teman lihat itu setelah conjunction whose car tidak ada subjeknya, dia langsung diikuti predikat. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang whose noun, Mister. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa dari artinya itu bisa berkreasi dengan eh, bahasa Indonesia kemudian diinggriskan seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada adjective clause, teman-teman. Conjunction apa aja yang dipakai oleh adjective clause? Contohnya yang pertama adalah who yang artinya yang, which artinya yang, sama that yang artinya yang. Nah, ketiganya artinya yang, bedanya apa? Bedanya adalah yang pertama, kata benda yang dijelaskan, kan adjective clause ini sebelumnya harus ada kata benda kan, teman-teman? Nah, kalau who, itu kata benda sebelumnya harus kata benda manusia, ya. Kemudian, contoh yang whatever, sir, belum paham. Oke, setelah ini ya. Which itu kalau yang dijelaskan benda sebelumnya itu adalah benda selain manusia. Oke, sedangkan that itu bisa menjelaskan semua jenis kata benda, asalkan sebelumnya that itu tidak boleh dikasih koma, teman-teman. Ya, informasi yang dimasukkan ke dalam that, yang dipakai that ini adalah informasi yang penting. Karena kalau nggak dimasukkan that-nya itu nanti orang akan tanya yang kita kasihkan informasi. Misalkan orang yang memiliki rambut putih itu umurnya sudah 50 tahun. Nah, kalau yangnya kita hilangkan, orang memiliki orang berumur 50 tahun. Nah, orang yang mana gitu itu harus dijelaskan seperti itu. Jadi that-nya nggak boleh dikasih koma. Oke, jadi that itu nggak boleh dikasih koma sebelumnya. Nah, sekarang contoh yang whatever. Sebenarnya teman-teman kalau mau contoh bisa dibuka di kamus ya sebenarnya. Nah, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus. Sudah ya, teman-teman. Baik, kita cari yang conjunction. Sebentar. Oh, di sini tidak ada yang conjunction, teman-teman. Tapi whatever itu bisa jadi conjunction ya. Sebentar, saya mau cek apakah ada di sini atau mungkin di what. Sebentar, kita cari yang what. Nah, contohnya yang di kedua ini ya, teman-teman. Atau di whatever tadi sebenarnya ada ya, sebentar. Coba kita buka lagi yang whatever tadi. Nah, contohnya yang ini, whatever I suggest, tapi dia sebagai keterangan. Sebentar, teman-teman. Kita cari yang fungsinya sebagai, nah, contohnya adalah, sebentar, teman-teman. Saya carikan yang dia sebagai conjunction ya. Untuk contohnya di kalimat, sebentar, whatever help we can get. Whatever price you ask. Nah, sebenarnya di atas itu ada. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Di atas ternyata ada. Nah, contohnya ya, sebentar saya carikan yang gampang. Nah, contohnya yang ini, yang panjang ini. The children were allowed to do whatever they like.
Itu kalau diartikan anak-anak itu diperbolehkan gitu ya untuk melakukan. Nah, melakukan kan butuh objek. Di situ objeknya berupa whatever they like. Oke, jadi anak-anak itu diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka sukai. Itu setelahnya conjunction whatever, dia diikuti they, kemudian predikatnya adalah like. Nah, mungkin teman-teman penasaran, sir itu kan determiner atau pronoun. Nah, teman-teman di dalamnya masih ingat gerund nggak? Gerund itu kan kata benda yang dibuat dari kata kerja. Nah, sama, whatever itu adalah conjunction, namanya adalah relative pronoun. Jadi dia pronoun tapi namanya relative pronoun, teman-teman. Fungsinya, dia itu kalau di dalam kalimat sebagai conjunction. Sama kayak gerund. Gerund itu adalah kata kerja, tapi di dalam kalimat fungsinya sebagai kata benda. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan whatever itu anggap sebagai conjunction, anggap sebagai penggunaannya ya, bukan kata dasarnya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, Mister. Contohnya lagi di bawah ya. Yang paling bawah itu, yang pendek itu, I am willing to pay whatever price you ask. Itu saya mau membayar berapapun harga yang kamu minta. Nah, itu setelah minta nggak ada objeknya. Ya kan? Seperti itu. Atau whatever help you can get. Tapi sebenarnya yang umum whatever itu nggak ada kata bendanya ya. Biasanya seperti ini. Whatever they like atau whatever you want. Yang atas itu help yourself to whatever you want. Seperti itu. Dapat, Mister? Untuk contohnya? Oke, dapat ya. Oke, kita lanjut ke PPT lagi. Oke, dan yang berikutnya ada whom yang artinya yang, teman-teman. Ya, whom yang artinya yang ini yang harus hilang adalah objeknya ya. Kalau subjek predikat wajib ada untuk conjunction whom yang artinya yang ini. Kemudian tapi whom ini sekarang udah jarang sekali dipakai, bahkan sama orang Inggris sama orang Amerika itu jarang sekali dipakai karena mereka terlalu formal. Biasanya mereka pakainya who. Jadi who itu juga boleh subjeknya hilang ataupun objeknya hilang, sedangkan whom yang harus hilang adalah objeknya. Seperti itu. When artinya ketika, ada juga in which atau where artinya di mana. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau which sebelumnya ada tambahan in, ada tambahan at, ada tambahan apa preposisi lah misalnya. Itu dia sudah berubah arti. Bukan lagi which yang berdiri sendiri. Yang artinya yang salah satu setelahnya harus hilang. Nah tapi kalau which sebelumnya sudah ada preposisi, contohnya in which. Dia setelahnya harus lengkap. Gak boleh ada yang hilang. Seperti ini. Karena itu beda arti. Kalau which sendiri artinya yang, kalau in which artinya jadi di mana. Seperti itu. Kemudian ada whose yang diikuti noun. Bedanya yang di noun clause tadi, itu di artinya. Ya, kalau whose diikuti noun yang punyanya adjektif, artinya adalah yang bla bla blanya. Contohnya kalau whose wife, yang istrinya. Kalau whose noun, misalkan whose car, yang mobilnya, seperti itu. Jadi artinya yangnya. Kalau yang whose nounnya noun clause tadi artinya adalah bendanya siapa. Contohnya Huskar mobilnya siapa. Huswife istrinya siapa. Seperti itu. Nah itu tadi adalah conjunction yang dipakai di adjective clause teman-teman. Sekarang conjunction yang dipakai di adverb clause. Nah sebenarnya teman-teman semua conjunction selain 5W1H ya itu bisa menjadi conjunctionnya adverb. Sebenarnya conjunction itu fungsinya mirip kayak preposisi, yaitu membentuk keterangan. Sebenarnya ya contohnya kata as, once, when artinya ketika, ada juga before artinya sebelum, after artinya setelah, bahkan beberapa conjunction itu bisa menjadi preposition. Contohnya before after ini. Kalau teman-teman cek di kamus, dia punya dua kelas kata. Dia bisa jadi preposisi, bisa juga jadi conjunction, tergantung kata setelahnya. Ya, kalau subjek predikat ya berarti dia conjunction. Tapi kalau setelahnya cuma kata benda atau kata ganti, maka dia adalah preposition. Seperti itu. Contoh lagi ada whereas, artinya meskipun atau namun, wherever artinya kemanapun atau dimanapun. Ada the way, how, like, atau as artinya seperti. Banyak ya as artinya teman-teman. Ada juga although, though, even though artinya meskipun, until artinya hingga, in case artinya seandainya nanti, the last time artinya terakhir kali, the first time artinya pertama kali, dan lain-lain ya. Since artinya sejak, as diikuti as artinya se. Contohnya as far as, sejauh, as long as, selama.
Ada juga because, now that, since artinya karena, if artinya jika atau seandainya, unless artinya kecuali jika, dan masih banyak lagi. Nah, kalau nggak salah teman-teman dulu sudah saya kirimkan untuk daftar apa namanya conjunction ya di hari kedua seperti itu. Nah, dengan mengenali conjunction apa aja yang dipakai, teman-teman nanti bisa tahu kalau titik-titik di situ tempatnya objek. Oh, berarti itu tempatnya noun clause. Kita cek noun clause yang mana yang conjunctionnya bisa dimasukkan di pilihan ABCD, yang mana yang noun clause. Misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini nggak perlu dihafal. Silahkan teman-teman foto. Mungkin sambil teman-teman mau foto, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mister, apakah bisa adjektif muncul setelah predikat? Contoh make possible atau make possibly. Nah, itu bukan kalau adjektif bisa, Miss. Tapi kalau adjective clause nggak bisa ya. Kalau adjektif aja, teman-teman, apalagi kata kerja yang dipakai adalah make. Make itu kata kerja yang agak spesial. Make itu bisa terpisah dengan objeknya, teman-teman. Tapi hanya make ya. Selain make nggak boleh, teman-teman. Jadi kita bisa bilang make possible the development of apa misalnya. Atau make the development of apa possible. Itu boleh. Jadi dibulak-balik nggak apa-apa. Itu hanya untuk make tapi. Selain make nggak boleh, teman-teman. Ya. Intinya, make itu setelahnya harus ada objek ketika dia aktif. Nah, objeknya itu boleh di setelahnya possible, boleh juga di sebelumnya possible. Tapi ada syaratnya juga, Miss. Kalau subjeknya berupa I, you, they, we, he, she, it, atau menyebutnya kata ganti ya, nah itu tempatnya harus nempel dengan make-nya. Nggak boleh dipisah dengan kata sifat. Misalnya, make possible it, itu nggak ada. Yang ada, make it possible. Seperti itu. Ya, Miss. Tapi itu hanya untuk make, Miss. Seperti itu. Kalau untuk selain make nggak bisa. Kemudian, Sir, mohon maaf tadi saya agak telat masuk. Subjek atau objek tidak lengkap maksudnya boleh dihilangkan ya, Sir. Betul, malah justru harus. Beberapa conjunction yang saya kasih keterangan subjek atau objek salah satu harus dihilangkan atau tidak boleh lengkap. Itu ya harus hilang, nggak boleh. Maksudnya bukan boleh tapi harus, teman-teman, harus hilang. Salah satu ya, seperti itu, Mas. Kemudian since kadang diartikan sebagai karena selain sejak, betulkah Mister? Betul. Jadi since bisa diartikan sejak, bisa diartikan karena, tergantung konteks ya, konteks apa artinya seperti itu. Yang pengen disampaikan apa? Seperti itu. Kalau waktu berarti dia artinya sejak, tapi kalau reason atau alasan itu artinya karena. Sama kayak because. Kalau however, sir, however itu conjunction, miss. Bisa dicek di kamus ya. Tapi however itu bisa jadi conjunction. Kemudian thank you, Mister. Oke, nice. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Dan pesan saya itu tadi ya, ini jangan dihafal, teman-teman. Daripada nanti, trust me, hafalan bukan belajar. Ya, daripada hafalan, teman-teman have fun aja sama latihan soal, sambil buka nggak apa-apa. Tapi saran saya ditulis ya, teman-teman, dicatat ke buku teman-teman. Karena kalau cuma diingat-ingat, nggak akan eh, intinya lebih kuat kalau kita salin gitu. Otak kita akan lebih merekam kalau kita tulis seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa sudah difoto ya. Kita lanjut ke materi terakhir untuk anak kalimat ini, teman-teman. Istilah atau namanya adalah abridgment atau kadang disebutnya reduction. Nah, abridgment atau reduction itu eh, adalah pemendekan dari klausa. Jadi anak kalimat, teman-teman, itu bisa kita pendekkan, ya. Nah, cara memendekkannya itu tergantung jenis anak kalimatnya. Jadi yang pertama, kita belajar dulu pemendekan noun clause. Nah, noun clause itu bisa kita pendekkan, teman-teman. Nah, caranya misalnya ya, nanti conjunction yang kita pakai misalnya 5W1H. Terus diikuti subjek, kemudian predikat misalnya. Nah, nanti cara memendekkannya 5W1H atau conjunctionnya itu harus tetap ada. Ya, nanti yang hilang adalah subjeknya. Kemudian predikat kita rubah menjadi to verb 1. Jadi kata kerjanya kita rubah menjadi to verb 1. Contoh, sorry, jadi nanti question word to verb 1 gitu ya. Contohnya gini teman-teman. Ini yang pakai CSP dulu ya. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan.
Nah, itu karena subjeknya sama-sama I, yang pakai conjunction sama yang nggak pakai conjunction ya. Maka itu kita bisa pendekkan yang pakai conjunction. Kita bisa abridge atau kita bisa reduce. Jadinya, I don't know what to do. Titik. Artinya sama, teman-teman. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada conjunction what, tapi setelahnya tidak ada subjek predikat. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan di soal ada conjunction tapi setelahnya kok nggak ada subjek predikat, itu sudah dipendekkan. Nah, kalau di noun clause cara memendekkannya nanti ada conjunction diikuti to verb 1, bukan subjek predikat. Itu sudah dipendekkan. Ya. Sama, misalkan ada if atau whether, tapi syaratnya ya teman-teman, syarat pemendekan noun clause ini ketika subjek setelahnya what atau setelahnya conjunction itu sama dengan subjek yang tidak pakai conjunction. Nah, kalau sama baru boleh kita pendekkan. Kalau beda nggak bisa. Contohnya I don't know what he should do, ini nggak bisa kita pendekkan teman-teman. Harus bentuknya seperti ini. Ya, karena informasinya beda. Ini informasi baru. Maka nggak boleh ada yang dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti informasinya berubah. Seperti itu. Oke, contoh. Conjunctionnya misalkan if atau whether diikuti subjek predikat di noun clause ya. Sebenarnya sama teman-teman. Bedanya adalah if itu nggak bisa kita pendekkan. Hanya untuk conjunction if ya. Kalau di noun clause itu nggak bisa kita pendekkan. Nah, nanti kalau kita pendekkan jadinya whether aja. Ya. Jadi whether kemudian to verb 1. Contoh teman-teman. I don't know whether I should go or not. Nah, karena subjeknya sama, bisa kita pendekkan jadinya I don't know whether to go or not. Artinya sama, teman-teman. Ya, saya tidak tahu apakah harus ikut atau tidak. Nah, kalau subjeknya beda sama, tidak bisa kita pendekkan. Harus seperti ini, harus fix seperti ini. Ya. Nah, itu tadi di noun clause. Kalau noun clause itu kalau dipendekkan, setelah conjunction ada to verb 1. Sekarang adjective clause, teman-teman. Berbeda dari noun clause, adjective clause ini kalau dipendekkan, conjunction-nya hilang. Dan conjunction di adjective clause yang bisa kita pendekkan hanya ketika conjunction-nya merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi nanti dia diikuti oleh predikat langsung. Oke, nah cara memendekkannya, kalau misalnya predikatnya dia aktif, maka kita memendekkannya nanti conjunction hilang, predikat atau verbnya dijadikan verb ing atau istilahnya present participle. Makanya di hari kedua dulu ada yang pernah tanya ke saya, Sir, kok verb ing artinya yang ya? Bukannya yang itu pakai that atau which atau who ya? Nah, sebenarnya boleh dua-duanya. Bedanya kalau pakai which, who, that, itu nanti setelahnya lengkap, teman-teman. Jadi, I don't know the man who has used your bag without permission. Saya tidak tahu cowok atau pria yang telah meminjam sepedamu tanpa izin itu. Nah, itu conjunctionnya who, subjeknya juga who ya, predikatnya adalah has used. Nah, ini kita bisa pendekkan karena conjunction menjabat sekaligus sebagai subjek. Ya, cara mengenalinya setelahnya diikuti predikat. Cara memendekkannya, karena dia aktif, artinya kan tadi telah meminjam. Ya kan, aktif. Berarti kita mendekkannya jadi verb ing. Jadinya, I don't know the man using your bike without permission. Artinya sama, teman-teman. Saya tidak mengenal pria yang meminjam sepedamu tanpa izin itu. Seperti itu. Nah, kalau predikat setelahnya which, who, that ini pasif, ini kan tadi aktif ya. Kalau aktif verb ing. Nah, kalau pasif dia berubah menjadi verb 3. Atau istilahnya past participle artinya nanti yang di, teman-teman. Contoh, I don't know the man who was hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, itu ada yang ditabrak. Pasif kan? Maka nanti tinggalkan verb 3-nya. Hit di situ verb 3 ya, teman-teman, bukan verb 1. Memang verb 1, verb 2, verb 3 untuk kata hit itu sama kayak cut. Verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Ya. Jadi, I don't know the man hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Artinya sama, teman-teman. Nah, bagaimana kalau predikatnya nggak punya arti, sir? Dia nggak bisa aktif, nggak bisa pasif. Contohnya to be. Atau kita menyebutnya linking verb, ya. Nah, kalau predikatnya berupa linking verb, maka hilang semuanya, teman-teman. Nanti sisanya hanya tinggal informasi setelahnya to be. Contoh ya. Jadi conjunction sama linking verbnya hilang. Contohnya seperti ini. Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya Albert, one of the scientists at the lab,
has a beautiful daughter. Nah, informasi yang diapit oleh 2 koma ini nyebutnya A positif. Jadi A positif itu sebenarnya adalah pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Ya. Dan kalau adjective clause sudah dipendekkan jadi A positif, itu boleh dipindahkan di sebelumnya benda atau setelahnya benda. Syaratnya harus ada koma yang memisahkan benda yang dijelaskan sama yang menjelaskan. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk pemendekan dari adjective clause ya, teman-teman. Jadi, yang bisa dipendekkan di adjective clause hanya conjunction yang merangkap sekaligus menjadi subjek, alias yang setelahnya langsung diikuti predikat ya. Dan ketika dipendekkan, conjunctionnya hilang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di adverb clause. Sebentar. Pas pakai who tetap pakai koma. Kalau pakai who itu biasanya sebelumnya ada koma, teman-teman. Kalau pakai who ya. Tapi kalau pakai that, itu bedanya who sama that yang artinya yang, jangan dikasih koma sebelumnya. Seperti itu. Kalau who pakai koma boleh, kalau that tidak boleh. Besar lah kalau who sebelumnya nggak pakai koma apa boleh? Nggak apa-apa. Who itu bebas, teman-teman. Sama kayak which ya, itu bebas. Ada koma nggak apa-apa, nggak ada koma nggak apa-apa. Sama, which sama who sama. Ya. Nah, kalau that yang nggak boleh pakai koma itu hanya that saja. Itu informasi penting, teman-teman. That itu untuk bilang yang mana informasi setelahnya yang itu informasi penting. Nggak boleh dihapus. Makanya nggak boleh dikasih koma setelahnya that. Seperti itu. Itu tapi nggak terlalu jadi masalah kalau di TOEFL ya. Mungkin bisa jadi petunjuk teman-teman menjawab, tapi itu nggak pernah jadi persoalan ditanyakan atau nggak masalah komanya nggak pernah. Cuman kalau teman-teman nanti mungkin belajar IELTS, nah penggunaan koma itu akan jadi penting teman-teman. Tanda baca itu penting karena itu nanti mempengaruhi band. Eh, tingkat kebagusan tulisan teman-teman, entah itu tanda baca, kapital, dan penulisan yang benar atau salah itu nanti menentukan nilai atau bandnya teman-teman. Kalau di IELTS nyebutnya band ya. Kalau di TOEFL nyebutnya skor seperti itu. Oke, lanjut teman-teman ke pemendekan yang terakhir yaitu di adverb clause. Sama dengan noun clause tadi, adverb clause ini conjunction nggak boleh hilang. Yang membedakan hanya setelahnya. Kalau di noun clause tadi setelahnya kan to verb 1 setelah conjunctionnya. Tapi kalau adverb clause ini tergantung ya. Misalnya ada conjunction apa miliknya adverb clause diikuti subjek predikat ketika predikatnya itu memiliki arti aktif, maka nanti kalau dipendekkan conjunction verb ing. Jadi tinggal conjunction sama verb ing-nya saja. Contoh teman-teman. While I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Di tengah-tengah atau ketika saya mengerjakan PR biologiku tadi, saya mendengar suara yang aneh dari dalam laci. Nah, itu kita bisa pendekkan karena subjeknya sama. Ya, jadinya while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika mengerjakan PR biologiku, aku tadi mendengar suara yang aneh dari dalam laci itu. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kalau predikat setelahnya conjunctionnya aktif ya. Jadi tinggal conjunction verb ing. Kalau misalnya setelahnya conjunction itu pasif predikatnya, teman-teman, nanti tinggal conjunction verb 3. Ya. Contohnya, while I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika aku dibawa ke rumah sakit tadi, aku mendengar suara yang aneh. Nah, itu kalau maksudnya kalau dipendekkan, jadinya while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit, aku tadi mendengar suara yang aneh. Seperti itu. Jadi while taken, seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau misalnya predikatnya itu berupa linking verb atau to be ya, teman-teman. Bagaimana kalau predikatnya berupa to be atau kata kerja yang nggak punya arti? Itu tergantung kata setelahnya. Kalau kata setelahnya berupa kata benda, oke, jadi to be diikuti kata benda, maka nanti to be-nya harus diingkan, jadi being noun. Jadi conjunction being noun. Contoh, teman-teman. When I was a pilot, I could earn a lot. Ketika diartikan, ketika saya dulu menjadi seorang pilot, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Contoh ya. Nah, nanti kalau dipendekkan karena subjeknya sama-sama I, jadinya when being a pilot, I could earn a lot. Ketika menjadi pilot, saya dulu mengumpulkan banyak uang. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan setelahnya to be bukan kata benda atau selain kata benda, maka to be-nya juga hilang, teman-teman. Nggak perlu dijadikan being. Oke, jadi nanti tinggal conjunction sama kata setelahnya to be-nya yang selain noun tadi. Oke, contoh misalnya setelahnya linking verb ada adjektif, nanti tinggal conjunction sama adjektifnya.
Nah, contohnya seperti ini. When Rita is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika Rita sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya, when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum kita ke penerapan di soal structure, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Oke, ada pertanyaan nih. Kenapa human sering diikuti being, Mister? Nah, itu eh, Bu sebenarnya nggak diikuti being juga nggak apa-apa, Miss. Jadi human being itu boleh, human aja juga boleh, nggak masalah. Jadi dua-duanya nggak apa-apa. Tapi kenapa kok diikuti being nggak apa-apa? Karena being itu artinya makhluk, teman-teman. Jadi kalau kita bilang bilang human being itu menandakan kalau kita menyadari kalau kita itu makhluk. Jadi ada yang menciptakan seperti itu. Itu beda kasus ya dengan being yang artinya yang merupakan itu beda, teman-teman. Jadi human being di situ memang dia kata benda. Bisa diartikan nanti manusia apa ya? Human being itu bisa diartikan eh, hanyalah manusia, bisa diartikan gitu atau apa ya bahasa yang enak itu manusia itu intinya sepele gitu. Kita menganggap diri kita sendiri sepele itu jadi kayak meninggikan Tuhan seperti itu. Tapi kita bilang human aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, human being itu biasanya kalau kita berdoa, teman-teman. Kita berdoa, kita menempatkan diri kita sebagai manusia, nah itu pakainya human being. Tapi pakai human aja nggak masalah. Jadi itu hanya beda, yang saya tahu ya, Miss, itu hanya beda di penggunaan saja. Atau kita mau bilang seperti apa, pengungkapan seperti itu. Oke, tapi sebenarnya untuk bab ini nggak ada masalah ya. Baik, kalau nggak ada masalah, sekarang kita coba ke penerapannya di soal. Caranya sama, cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata belief, artinya mempercayai ya. Subjeknya adalah some ecologists. Kemudian ada predikat lagi will be lost. Subjeknya adalah more than 50% sampai species. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Di pilihan ganda, yang conjunction aja antara dua, antara alpha atau bravo. Kalau Charlie udah pasti salah ya, teman-teman. Walaupun ada conjunction, tapi ada predikat lagi. Delta juga sama, walaupun ada conjunction, ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi, hanya butuh conjunction saja. Nah, alpha sama bravo ini sama-sama conjunction. Untuk mengetahuinya gimana? Kita lihat, belief di sini butuh objek atau tidak. Belief itu artinya mempercayai, dia butuh objek ya. Maka carikan dan yang bisa jadi objek itu kata benda, teman-teman. Maka carikan conjunction yang dipakai oleh noun clause. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo ya. Karena kalau yang because itu adalah dipakai untuk adverb clause. Kalau kita masukkan adverb clause di sini, objeknya nanti masih hilang. Karena adverb nggak bisa jadi objek. Adverb fungsinya ya sebagai keterangan. Seperti namanya, seperti itu. Jadi jawabannya bravo. Nah, nanti kalau diartikan, beberapa pakar ekologi percaya bahwa atau mempercayai bahwa lebih dari 50% spesies yang ada saat ini akan hilang di 100 tahun berikutnya. Seperti itu. Contoh kedua ya, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu predikat. Hati-hati dengan kata play, teman-teman. Play di sini kata benda ya, karena sebelumnya ada e-nya. Predikatnya di sini adalah kata stance. Subjeknya a karakter. Kemudian ada others, others ini jadi satu ya, kita anggap satu karena dia dihubungkan sama n. N di sini tidak ada koma sebelumnya, jadi itu kita anggap satu aja. Bagian kalimat yang sama, yang jadi satu tapi dipisah seperti itu. Kemudian, nah ada subjek predikat lagi yaitu the character, subjeknya is delivering. Artinya di sini kita butuh conjunction. Nah di pilihan ganda, conjunction itu antara dua. Kalau enggak Charlie, ya delta. Kalau yang alpha udah pasti salah ya, karena itu preposisi. Bravo udah pasti salah. Kalau ada titik-titik di paling depan, di pilihan ganda diawali oleh predikat seperti ini, jangan dipilih. Itu nanti jawaban teman-teman pasti salah. Karena di soal structure TOEFL tidak pernah ada yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti berakhiran dengan tanda titik. Nah, artinya
predikat nggak boleh muncul di awal. Nah, antara Charlie sama Delta. Nah, yang Charlie tadi adalah dipakai oleh adjective clause. Yang mana sebelumnya harus ada kata bendanya. Sedangkan titik-titik di paling depan, nggak ada kata benda sebelumnya. Berarti Charlie nggak bisa, teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta. Ya, nah nanti kalau dibaca, ketika seorang karakter di suatu pertunjukan drama, berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan kencang atau dengan keras, pemain tersebut sedang menyampaikan yang disebut soliloquy. Nah, ini bahasa Indonesia saya nggak tahu ya. Ini istilah sastra, teman-teman. Oke, Sir, kalau lihat soal mending diartikan dulu atau langsung cari subjek predikat ya. Nah, kalau diartikan nanti lama, Mister. Boleh dicoba. Bandingkan ketika kita langsung cari subjek predikat. Diartikan itu hanya ketika teman-teman ragu. Karena dalam bahasa Inggris itu memang kadang apa namanya satu kata memiliki banyak arti. Apalagi itu juga ya, satu kata kadang memiliki banyak arti. Jadi kalau saya daripada mengartikan, tapi ini tiap orang beda sih. Kalau saya daripada mengartikan lebih baik cari strukturnya, karena kita cuma disuruh mencari struktur yang hilang, seperti itu. Jadi jangan diartikan ya. Contohnya in spite of sama although itu artinya sama-sama meskipun. Cuman mereka beda penggunaan. Although itu conjunction, in spite of itu preposition. Nah, dengan cara mengartikan itu tidak bisa dipakai. Seperti itu. Dapat ya maksud saya, Mister? Oke, lanjut. Caranya sama, cari predikat dulu. Seperti biasa, di situ ada was name. Subjeknya adalah Pikes Peak. Kemudian ada predikat lagi yaitu describe, teman-teman. Karena dia punya objek. Itu nggak mungkin verb 3, karena ada objeknya. Ya kan? Nah, berarti di sini kita butuh conjunction sama subjek. Nah, di pilihan ganda, itu bisa kita langsung analisa dengan cara kedua. Cara bab 2 maksud saya ya. Cara bab 2 dulu. Yang alfa ada predikat lagi nggak mungkin, teman-teman. Yang Charlie ada predikat lagi nggak mungkin. Yang delta ada predikat lagi nggak mungkin. Jadi jawaban satu-satunya cari yang tidak pakai predikat. Jawabannya adalah bravo, teman-teman. Oke, jadi nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Kalau diartikan, Pikes Peak atau puncak Pike gitu ya, dinamai untuk atau dinamai atas gitu ya, Zebulon Pike. Nah, itu positifnya adalah the explorer who described it, yaitu penjelajah yang memperkenalkannya atau penjelajah yang menamainya. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Kalau kita pilih alpha, Charlie, atau delta, predikatnya nanti ada 3. Yang mana nanti kita butuh 2 conjunction, sedangkan di pilihan ganda itu conjunction cuma 1. Seperti itu. Ya, dan conjunction who itu salah satu harus hilang. Entah subjek, entah objek. Karena setelah describe udah ada objeknya, maka yang hilang adalah subjeknya. Nah, sebenarnya bukan hilang, teman-teman. Dia menjadi satu sama conjunction who itu. Melebur seperti itu. Ya, jadi jawabannya bravo. Kemudian contoh terakhir, caranya sama. Cari predikat dulu ya. Tarik dari depan ke belakang, ada kata kerja causes, artinya menyebabkan. Subjeknya adalah drinking water, itu bukan gerund, teman-teman. Bukan artinya meminum air ya, artinya di sini adalah air untuk minum. Ini noun phrase. Jadi kata bendanya di waternya. Kemudian tidak ada subjek predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja contain. Oke, dan ada objek setelah titik-titik. Jadi kita cari kata kerja aktif, teman-teman, yang tidak bisa jadi predikat. Oke, kita cek satu-satu. Yang alpha, containing kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada conjunction, tidak ada subjek predikat setelahnya tidak bisa, teman-teman. Ya. Kemudian yang Charlie itu ada predikat lagi, nggak bisa ya, teman-teman, karena nggak ada conjunction sama sekali. Nah, kalau yang delta itu yang bikin, sebenarnya yang delta benar, ada that is contained, itu adjective clause menjelaskan water ya. Yang bikin salah adalah is contained itu to be verb 3, yang mana dia pasif. Pasif itu tidak boleh punya objek, sedangkan titik-titik itu ada objek, teman-teman. Oke, jadi yang bikin salah yang delta itu bukan bentuknya, tapi lebih ke predikatnya itu pasif. Oke, jadi jawabannya bukan yang delta, tapi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Sorry. Jawabannya yang alfa ya. Nah, containing ini adalah verb ing. Itu pemendekan dari
adjective clause. Nah, nanti kalau dipanjangkan itu adalah seperti ini, teman-teman. Sorry, saya tulis pakai tulisan biasa aja ya. Nah, containing itu kalau kita panjangkan maksudnya itu jadinya which atau pakai that juga boleh karena nggak ada komanya ya di situ. That contains. Nah, nanti seperti ini, teman-teman. Nah, ada pertanyaan juga bedanya alpha sama Charlie apa, Sar? Itu sangat beda, Mister. Yang alpha verb ing tidak bisa jadi predikat, sedangkan yang Charlie verb SES fungsinya hanya bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, di situ kita nggak bisa masukkan Charlie karena nanti predikatnya double. Di soal sudah ada kata causes, artinya menyebabkan. Seperti itu. Artinya menjadi yang kan, Mister? Ya, artinya yang. Kalau verb ing berdiri sendiri artinya yang. Yang me nanti ya. Kalau dia verb 3 berdiri sendiri, artinya yang di, pasif. Kemudian sebentar, di atas tadi seperti ada, saya kadang masih kesulitan lihat subjek dan predikat dalam kalimat cerna. Itu materi hari pertama yang saya dulu sampaikan ya. Itu adalah fondasi atau dasarnya teman-teman. Kalau misalkan di situ belum tuntas, tuntaskan di situ teman-teman. Karena itu adalah apa ya, tahap pertama yang perlu teman-teman kuasai. Nah, gimana supaya kita bisa menguasai? Secara teori sudah saya berikan ya. Kata subjek itu dari kata benda atau kata ganti. Kalau predikat dari kata kerja, terutama verb 1, verb 2, verb SES atau auxiliary verb. Nah, itu predikat. Nanti sering-sering dilatih lama. Buka kamus nggak apa-apa. Mumpung teman-teman masih bisa buka kamus. Ketika tes udah nggak bisa, teman-teman. Dan kalau dapat vocab baru, tolong ditulis. Seperti itu. Mister Maaf, OOT. Nanti ada materi tentang listening sama reading nggak? Sekilas tips gitu? Of course. Nah, memang untuk listening sama reading, teman-teman. Kalau listening ya, terutama listening itu materinya banyak banget. Bahkan bisa dibilang nggak ada habisnya. Bisa dibilang tak terbatas, bisa dibilang seperti itu. Karena konteks komunikasi, terutama di listening itu ada banyak banget. Apalagi ada tahap yang perlu teman-teman untuk kuasai namanya rekognisi. Nanti saya jelaskan di listening. Listening kita bahas besok ya. Besok kita menginjak listening bagian pertama. Reading of course ada nanti, jadi listening sama reading ada. Kalau reading itu kita kenal soal, udah kita bisa menjawab. Cuman tantangannya teman-teman di listening sama reading itu sama-sama di vocab. Sama sih dengan structure juga sama teman-teman, vocab. Makanya di awal saya sampaikan yang paling penting dari buat teman-teman itu adalah vocab. Semakin banyak vocab teman-teman, semakin mudah mengerjakan TOEFL. Seperti itu. Makanya kalau dapat vocab baru tolong ditulis teman-teman. Ya, jangan jangan kayak saya dulu karena saya dulu ini apa ngentengin. Jadi nanti inget kok kalau nggak ditulis terus ketabrak lagi nanti hilang lupa seperti itu. Mister, untuk conjunction syaratnya harus ada dua subjek dua predikat. Betul. Kalau dia terutama conjunction yang selain fanbase ya. Ini SP-nya cuman ada satu tapi pakai conjunction. Yang mana Miss conjunctionnya? Mungkin bisa disebutkan conjunction yang dimaksud. That sebentar. That-nya di mana Miss? That-nya. Oh, maksudnya yang ini ya, yang di kotak yang saya tulis itu ya, Miss. Nah, masih ingat nggak teman-teman? That yang artinya yang tadi karakteristiknya gimana? Ada yang masih ingat? Atau gini deh, that yang artinya yang ya, Miss. Saya kasih dua kalimat dalam bahasa Indonesia. Kira-kira enak yang mana? Kalimat pertama atau kalimat kedua ya? Kalimat pertama berbunyi, orang yang dia menabrakmu tadi pagi itu memiliki gangguan penglihatan. Penglihatan. Titik. Sebentar ini saya kecilkan karena tulisannya gede banget ya, teman-teman. Ini kekecilan. Sebentar. Nah, contohnya segini cukup ya, kelihatan ya, teman-teman. Nah, kalimat pertama berbunyi, orang yang dia menabrakmu tadi pagi itu memiliki gangguan penglihatan. Kalimat kedua berbunyi, bandingkan ini ya. Kalimat kedua, kata dia di sini saya hilangkan. Dia berbunyi, orang yang menabrakmu tadi pagi itu memiliki gangguan penglihatan.
Nah, kira-kira enak yang mana, Miss? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Nah, yang kedua kan? Nah, di setelah kata yang di situ ada subjeknya nggak? Pertanyaan saya. Nggak ada kan? Nah, di setelahnya yang itu dia langsung diikuti kata kerja menabrak. Objeknya adalah mu. Nah, ini saya ulangi ya, teman-teman. Conjunction that yang artinya yang itu subjeknya melebur. Sorry, subjek atau objek salah satu harus hilang setelahnya. Nah, sebenarnya itu bukan hilang, teman-teman. Sebenarnya dia melebur jadi satu sama conjunction that itu. Ya, jadi makanya dulu di hari kedua ada conjunction yang saya tebelin, yang saya warnai hitam dan saya miringkan itu which with that yang artinya yang. Karena dia bisa merangkap fungsi sekaligus. Jadi kalau ditanya, nah itu subjeknya mana, Sir? Dia merangkap sekaligus sama kata that itu, Miss, sama conjunction. Seperti itu. Ini yang disebut present participle kan, Mister? Betul, yang verb ing-nya ya, Miss? Kalau yang alpha itu containing itu present participle. Present participle itu pemendekan dari adjective clause yang artinya yang Contohnya that contains itu kalau dipendekkan jadinya containing. Artinya sama nanti. Air minum yang mengandung. Artinya sama, air minum yang mengandung jumlah berlebihan dari fluorida atau fluoride gitu ya, menyebabkan enamel gigi menjadi brittle itu lapuk, teman-teman. And to chip off itu kalau bahasa Jawanya gempil, apa bahasa Indonesia itu pecah dikit gitu ya ujungnya. Leaving a stain or mottled effect. Yang meninggalkan bercak apa ya? Efek itu apa ya? Efek di situ ya efek gitu ya, teman. Efek bercak atau noda. Kalau diartikan seperti itu. Jadi tahu ya, teman-teman, kenapa kok conjunction that yang artinya yang itu kok dia merapat sekaligus menjadi subjek? Karena kalau dikasih subjek sama objek setelahnya nanti didengar gak enak. Ya, karena ada pemborosan, karena dia sudah menjelaskan kata orang. Nah, orang ini merangkap. Jadi orang yang itu dia merangkap sekaligus entah jadi subjek, entah jadi objek. Seperti itu. Gimana? Dapat Miss Radita? Oke, kita ke contoh latihan ya, teman-teman. Coba dipraktekkan yang teman-teman sudah pahami di latihan soal. Jangan takut salah, semakin teman-teman biasa nanti semakin hafal ya. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban alfa tadi ya. Ada juga jawaban bravo. Mari kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya a computer. Kemudian ada tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction. Kita cek satu-satu di pilihan ganda. Yang alfa ada predikat lagi, nggak bisa ya teman-teman. Nanti double predikat, nggak ada conjunction. Kalau yang bravo ada conjunction that. Karena sebelumnya ada kata benda, maka that ini artinya yang. Dan that yang artinya yang, subjek atau objek setelahnya harus hilang. Nah, karena setelahnya proses ini ada objeknya information, maka subjeknya yang harus hilang. Jadi bravo ini kemungkinan bisa. Ya, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada conjunction, ada subjek, ada predikat. Yang bikin salah itu ada subjeknya, teman-teman. Oke, nah kalau kita mengenali penggunaan kata that yang adjektif sama yang kata benda, kalau dapat soal seperti nanti enak. Jadi situ kita nggak butuh subjek lagi, karena that merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, kalau yang delta itu double objek, teman-teman. Ada conjunction, ada subjek, dan ada predikat. Nah, objeknya di soal sudah ada, yaitu information. Jangan ditambahkan objek lagi. Itu double objek. Jadi jawabannya bravo ya. Nah, ini kalau kita pendekkan jadinya gimana, teman-teman? That processes ini kalau dipendekkan jadinya ada yang tahu? Ya, betul. Processing ya jadinya. Jadi kita bisa bilang a computer is a fast electronic machine that processes information according to a start sequence called a program, atau a computer is a fast electronic machine
processing information according to a stored sequence called a program. Kalau diartikan, sebuah komputer adalah sebuah mesin elektronik cepat yang memproses informasi berdasarkan sebuah urutan yang tersimpan yang disebut dengan sebuah program. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, juga ada pertanyaan tadi ya. A stored, apakah itu keterangan? Itu bukan keterangan, Miss. Itu kata sifat. A dari determiner, stored dari participle. Kata sifat, kalau determiner kata sifat kategori pertama, kalau participle itu dari kategori kedua namanya deskriptif. Itu materi hari ke-6 ya. Chapter 6. Kemudian antara Bravo atau Charlie, mari kita cek untuk soal ini. Caranya sama, cari predikat. Di situ ada classify, itu predikat. Subjeknya scientist. Sebelumnya ada conjunction, yaitu one way. Itu conjunction, teman-teman. Subjeknya, itu conjunction subjek predikat. Kita cari predikat lagi. Nah, ada predikat lagi, yaitu is. Nah, subjeknya is di sini yang mana? Subjeknya is itu jadi satu itu, teman-teman. Conjunction subjek predikat yang di depan sendiri inilah yang menjadi subjeknya is. Ini yang dinamakan noun clause. Ya. Nah, jadi kalimat sudah lengkap. Kalau kita cek di situ, conjunction subjek predikat, subjek predikat. Oke. Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di setelahnya preposisi of. Oke, kemudian setelahnya ada objeknya, berarti kita butuhnya yang aktif, kata kerja di situ ya. Nah, oke, jadi kelihatan ya teman-teman. Kalau yang alpha udah pasti salah, karena nggak ada conjunction, sedangkan kita mau memasukkan subjek predikat lagi. Apalagi yang delta itu tiba-tiba ada predikat lagi. Nah, jadi tinggal Bravo atau Charlie. Bedanya adalah kalau kita pilih yang Bravo, which itu dipakai untuk adjective clause. Ya. Sedangkan di situ sebelumnya bukan kata benda tapi preposisi. Kita nggak butuh adjective clause, kita butuhnya adalah noun clause. Jadi jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Oke, ada how, conjunctionnya noun clause, diikuti subjek predikat. Nah, nanti kalau dibaca, one way scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Kalau diartikan, bagaimana para ilmuwan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah pada basis dari bagaimana makhluk-makhluk hidup tadi mendapatkan nutrisi penting mereka. Seperti itu. Oke, nah ini yang saya sebutkan tadi. Kalau kita tahu conjunction yang dipakai, nah teman-teman ini gampang. Kita butuh apa di situ? Cari conjunction yang dipakai di noun clause atau adjective clause atau di adverb clause. Nah di sini kita butuhnya noun clause. Conjunction yang dipakai di noun clause adalah yang Charlie. Jadi jawabannya Charlie. Nah, conjunction tadi yang saya minta untuk difoto tadi, teman-teman. Ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Nah, ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Ada juga pertanyaan setelahnya off itu harus diikuti apa, Sir? Nah, ini contohnya, Miss. Setelahnya off itu ada kata the family security day. Ya, of itu kelas katanya preposisi, maka mengikuti preposisi-preposisi yang lain. Nah, preposisi-preposisi yang lain setelahnya diikuti kata benda, makanya setelahnya of diikuti noun. Makanya tadi diikuti noun clause. Conjunction-nya noun clause salah satunya adalah how. Seperti itu. Oke. Nah, kita cek ya untuk soal ini apakah Alpha, Bravo, atau Charlie. Seperti biasa, predikatnya di situ is used, teman-teman. Subjeknya the name squirrel ya. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek. Di situ that yang artinya yang ya. Predikatnya adalah live. Kemudian setelah koma ada subjek predikat lagi, maka di sini kita fix butuh
conjunction, teman-teman. Ya. Nah, di pilihan ganda yang conjunction itu antara alpha, bravo, atau charlie. Delta udah pasti salah, karena itu preposisi. Kita butuhnya di situ conjunction. Nah, conjunction mana yang dipakai? Apakah yang alpha? Yang alpha whether itu dipakai untuk noun clause. Oke. Nah, di sini kalau kita masukkan noun, fungsinya sebagai apa? Nggak jelas. Ya kan? Berarti alpha nggak bisa. Karena noun itu fungsinya cuma dua di kalimat. Kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek. Seperti itu. Nah, kalau yang bravo, that yang artinya bahwa nggak mungkin teman-teman di sini ya. Tapi kalau that yang artinya yang kemungkinan bisa karena sebelumnya ada kata benda trees walaupun dipisah. Sorry. Kalau that yang artinya yang nggak boleh pakai koma teman-teman. Oke, berarti ini bukan yang artinya yang ini artinya bahwa. Oke, nah tapi kalau that artinya bahwa di sini fungsinya sebagai apa nggak jelas karena dia noun teman-teman. Oke, berarti bravo nggak bisa nanti diartikan pun nggak akan bisa teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, nama tupai atau istilah tupai sering dipakai untuk bentuk-bentuk dari keluarga Sciuridae yang hidup di pohon. Meskipun istilah itu sama atau istilah tersebut tuh sama akuratnya gitu ya untuk tipe-tipe yang hidup atau yang menghuni tanah atau yang hidup di tanah, bukan yang di pohon. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya Charlie itu sebagai adverb of contrast namanya, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan yang atau bahwa bukannya nggak boleh pakai koma, Sir. Di bahasa Indonesia juga betul-betul. Betul, makanya di sini nggak mungkin kalau jawabannya bravo ya. Itu bisa dari tanda baca misalnya koma kok setelahnya ada that kan nggak bisa, teman-teman. Ya kan? Berarti nggak mungkin di situ kita isi sama yang bravo. Atau bisa dibilang that yang bravo itu udah pasti salah karena sebelumnya ada koma. Nggak boleh dipisah sama koma seperti itu. Itu untuk that ya, teman-teman. Memang agak unik that ini. Lives harusnya ya Mister karena bukan jamak. Lives ya harusnya. Lives harusnya ya Mister karena bukan jamak. Eh, di sini menjelaskan keluarga Scuridae. Sebentar. Live seharusnya ya Mister karena bukan jama. Oh, sorry, di sini dia menjelaskan forms, maaf. Dia menjelaskan for those forms of kan ini of ini cuma keterangan, teman-teman. Kata benda yang dijelaskan adalah those forms-nya ini. Nah, keterangan ini kan menjelaskan forms. Jadi bentuk-bentuk yang hidup di pohon atau mereka yang hidup di pohon seperti itu. Jadi mereka dari keluarga Sciuridae yang hidup di pohon kan berarti menjelaskan merekanya, Miss. Seperti itu. Dapat ya? Oke, jadi bukan lives, teman-teman. Kecuali kalau that-nya ini menjelaskan Sciuridae-nya atau family-nya, itu pakai live nggak apa-apa. Tapi di situ pakai lives nggak apa-apa. Karena di situ dia menjelaskan those forms-nya. Nah, malah jadi salah kalau of the family Sciuridae itu kita taruh di sebelumnya koma itu malah salah, teman-teman. Karena nanti of the family Sciuridae-nya jadi menjelaskan trees-nya. Jadi menjelaskan pohon. Makanya dia keloncat seperti itu. Thus bukannya jamak, sir. Betul, kalau jamak, subjek ya, teman-teman, predikatnya pakai verb satu, bukan verb SIS. Kalau verb SIS dipakai untuk subjek tunggal. Seperti itu. Maksud pertanyaannya gitu bukan, Mister? Karena saya agak bingung pertanyaannya. Thus bukannya jamak. Ya, betul. Thus itu jamak, teman-teman. Di sini dia sebagai adjektif ya, menjelaskan forms. Tapi di situ sebagai preposisi kan, sir, bukan subjek. Nah, kalau for-nya ya preposition, Mister. Kalau those-nya dia sebagai object of preposition, tapi kan dia tetap kata benda. Nah, kata benda entah di subjek, entah di objek. Entah objeknya predikat, entah objeknya preposisi. Bisa dijelaskan oleh adjective clause. Seperti itu, Mister. Nah, adjective clause itu kan dia punya predikat, teman-teman. Ya kan? Di dalamnya clause itu kan punya predikat. Nah, ketika that yang artinya yang itu mengikuti, predikat ini mengikuti kata benda yang dijelaskan. Kalau kata benda yang dijelaskan jamak, predikatnya harus mengikuti. Kalau kalau kata benda yang dijelaskan itu adalah tunggal, maka predikatnya juga mengikuti. Seperti itu. Karena that itu conjunction, tidak bisa menentukan jamak tunggalnya predikat, teman-teman. Yang menentukan jamak tunggalnya predikat adalah benda di subjeknya. Nah, di sini benda di subjek itu atau yang dijelaskan gitu ya, itu adalah those forms-nya. Karena ada conjunction ya jadi verb satu. Nggak selalu, Mister. Tergantung benda yang dijelaskan. Misalkan kalau saya bilang
orang yang duduk di sana setiap sore itu, misalnya, itu kita bilangnya the person that sits, pakainya verb SES, karena person cuma satu. Tapi kalau saya bilangnya orang-orang yang duduk di sana itu setiap sore, nah itu the people that sit, pakainya verb satu. Oke, jadi tidak selalu karena ada conjunction verb satu. Ya, seperti itu. Mengikuti benda yang dijelaskan, kalau that-nya artinya yang, teman-teman. Dapat ya? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha, teman-teman. Kita cek bersama. Di situ ada predikat was, predikat was, subjeknya land bridge. Kemudian ada preposisi of, maka setelahnya diikuti kata benda ya. Nah, tapi di pilihan ganda itu, Charlie otomatis salah, ada subjek predikat, nggak ada conjunction sebelumnya, nggak bisa ya. Kalau yang delta ada conjunction where, tapi setelahnya nggak ada subjek predikat, nggak bisa. Adanya cuma subjek ya, tapi nggak ada predikat, nggak bisa. Nah, antar Bravo juga nggak mungkin, teman-teman, ya kan? Ada predikat tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Ya udah, satu-satunya jawabannya adalah yang alpha. Di situ conjunctionnya miliknya noun clause what, yang mana dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah is. Oke, nah nanti kalau dibaca, the Bering Land Bridge was an ice age landmass linking Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait. Itu kalau diartikan, Bering Land Bridge merupakan sebuah daratan luas pada zaman es yang menghubungkan Siberia dan Alaska di area dari yang sekarang ini adalah Selat Bering atau Bering Strait, seperti itu. Oke, lanjut ke nanti saya jelaskan ya, teman-teman, predikat setelahnya tadi di akhir. Nanti setelahnya nomor 10 saya jelaskan. Oke, silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu. Di situ ada has ya. Subjeknya nggak mungkin 1 koma, 2 koma berarti boleh. Subjeknya the wood. Kemudian, nah hati-hati dengan when di situ. When di situ sebenarnya, teman-teman, itu dari kepanjangannya seperti ini. When, sorry, when it was finish. Sorry, when it is ya, bukan was, karena di sebelumnya itu present. When it is finished. Nah, ini bisa dipendekkan. Ini adverb clause. Cara memendekkannya, conjunction-nya harus tetap ada. Nah, kemudian kita lihat predikatnya aktif atau pasif. Ternyata di situ pasif. Kalau pasif tinggal verb 3-nya saja. Jadinya when finished. Nah, sama dengan yang di soal. When finished. Nah, jadi itu pemendekan dari when it is finished, teman-teman. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek sama predikat. Kalau ada conjunction setelahnya nggak ada subjek predikat, nggak usah dianggap, teman-teman. Itu jadi keterangan, itu jadi satu kesatuan itu. Oke. Nah, berarti kalimat nggak ada masalah. Kalau kita lihat di pilihan ganda yang alfa kemungkinan bisa, ya ada predikat, ada conjunction sekaligus menjadi subjek. Kalau yang bravo subjeknya double. Oke, jadi yang bikin salah yang bravo itu karena subjeknya double, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie ada conjunction miliknya adjective clause, tapi setelahnya nggak ada subjek predikat, nggak bisa, ya teman-teman. Kalau mau dipendekkan conjunctionnya adjective clause ya itu harus hilang dan itu pun
hanya untuk conjunction yang merangkap sekaligus menjadi subjek, yaitu which, who, that yang artinya yang, kemudian whose noun yang artinya yang bla bla blanya, seperti itu. Nah, sedangkan native of which itu nggak bisa, dia menjadi dihilangkan, nggak bisa, alias setelahnya harus ada subjek predikat, sedangkan di situ nggak ada subjek predikatnya. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta jelas salah ya, karena double conjunction teman-teman. Jadi nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau diartikan, kayu dari black cherry tree atau pohon ceri hitam yang native itu asli ya, yang berasal asli dari Amerika Utara, memiliki sebuah warna coklat kemerahan dan luster itu lapisan kayu yang hangat ya, maksudnya hangat di situ tuh bukan hangat suhu teman-teman. Hangat di sini tidak terlalu banyak corahnya, maksudnya gitu. Atau agak polos gitu ya. Ketika selesai diproses, ketika diselesaikan atau ketika selesai diproses. Seperti itu. Oke, jawabannya alfa. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 10 terakhir teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. 30 detik sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Ada juga yang menjawab, Miss Anggina menjawab build ya, yang delta. Oke, baik. Mari kita cek bersama. Di situ cari predikat dulu. Nah, predikatnya di kata launch ya, teman-teman, artinya meluncurkan atau memulai. Subjeknya adalah the first canal, ya, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing, tapi ternyata di sini kalau kita lihat di pilihan ganda, entah ada predikat atau conjunction. Nah, kalau di sini kita masukkan conjunction subjek predikat, ya udah sekalian conjunction subjek predikat ya, teman-teman. Kita cek, yang alpha ada conjunction which, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya, karena setelahnya nggak ada subjeknya. Nah, cuman setelahnya juga nggak ada predikat, teman-teman. Karena build di sini dia itu verb 3. Nah, bagaimana saya bisa tahu itu verb 3 bukan verb 2? Karena verb satunya, build, itu artinya adalah mendirikan atau membangun. Nah, membangun itu butuh objek. Kalau nggak ada objek setelahnya, berarti itu bukan membangun, tapi dibangun. Itu verb 3, pasif, tidak bisa jadi predikat. Nah, berarti alfa nggak bisa, teman-teman. Alfa itu dia kehilangan predikat. Oke? Nah, kalau yang bravo ada N, nah setelahnya dan sebelumnya harusnya sama ya, sedangkan sebelumnya nggak ada verb 3 sama sekali, bravo nggak bisa. Nah, yang Charlie tiba-tiba ada predikat lagi, nggak ada conjunction, jadi nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Itu verb 3. Nah, verb 3 itu pemendekan dari which was built, ya. Jadi itu kalau dipanjangkan, itu adalah which was built. Artinya yang didirikan di atas sungai Connecticut, ya ini reduced clause atau klausa yang dipendekkan tadi, reduction atau abridgment tadi, Mas. Nah, untuk which was built itu artinya yang didirikan, itu dipendekkan menjadi verb 3 aja. Ya kan? Kalau adjective clause cara memendekkannya itu conjunction hilang. Kalau dia pasif tinggalkan verb 3-nya, kalau dia aktif nanti predikatnya jadikan verb ing. Seperti itu. Nah, karena dia pasif jadinya verb 3. Nanti kalau diartikan, jadi jawabannya delta ya, teman-teman. Terusan pertama kali di Amerika Serikat yang didirikan di atas sungai Connecticut untuk melintasi sebuah air terjun, mengawali sebuah era dari pembangunan terusan atau pembangunan kanal. Seperti itu. Nah, saya ingin terus tadi ada pertanyaan kalau nggak salah di atas tentang pemendekan dari when it is finished tadi. Kok dipendekkan jadi when finished. Nah, nanti saya jelaskan. Saya mau menjelaskan pertanyaannya Mr. Irfan tadi tentang setelahnya that itu apakah tunggal, apakah jamak. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Kalimat majemuk, ini kan menyebutnya kalimat majemuk bertingkat ya. Nah, kalimat majemuk bertingkat namanya aja kalimat majemuk atau kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat. Itu sebenarnya dibuat dari dua kalimat atau lebih. Nah, misal saya punya kalimat seperti ini, teman-teman. Dua kalimat seperti ini. Kalimat pertama berbunyi,
Saya membeli sebuah buku kemarin. Itu kalimat pertama, ya. Kalimat kedua, ia atau buku itu, jadi saya ganti pakai dia ya. Maksudnya bukunya itu, dia memiliki sampul yang tebal. Nah, ini kalau kita translate ke dalam bahasa Inggris, yang pertama berbunyi, I bought a book yesterday. Ya kan? Kemudian yang kedua, itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, dia memiliki sampul yang tebal. Maksudnya buku itu ya. Nanti kalau digantikan dalam bahasa Inggris itu jadinya it. It has boleh, it had juga boleh, nggak apa-apa. Pakai has nggak apa-apa. It has uh, sampul yang tebal berarti a thick cover gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. I bought a book yesterday. It has a thick cover. Nah, atau buku itu memiliki sampul yang tebal. Nah, nanti ini bisa kita jadikan satu karena ada yang sama di dua informasi di kalimat itu, yaitu bukunya ya, teman-teman. Nanti kalau kita jadikan satu, itu menjadi kalimat majemuk bertingkat, yang mana berbunyi seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia. Saya membeli sebuah buku yang memiliki sampul yang tebal kemarin. Maksudnya kemarin di sini membeli bukunya itu ya, bukan bukan memilikinya. Memilikinya sampai sekarang pasti tebal. Masa kemarin tebal sekarang jadi tipis kan nggak mungkin. Nah, jadi saya membeli sebuah buku yang memiliki sampul yang tebal kemarin. Nah, itu kalau ditranslate, I bought a book. Nah, ini yang memiliki sampul yang tebal itu that. Jadi it-nya yang di atas itu kita ganti that, teman-teman. Ya kan? Nah, karena sama dengan book, nggak perlu disebut dua kali. Misalkan that it has itu nggak perlu. Jadi tinggal that has a thick cover yesterday. Nah, di situ pakainya has, Mister. Itu pakai verb SES. Bukan karena conjunction that-nya, tapi karena benda yang dijelaskan itu tunggal. Ya, karena tadi kalau di kalimat yang lengkapnya itu pakainya it has, bukan it have ya. Karena dia tunggal pakainya has, bukan have, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian gimana Mister Irfan? Dapat kan maksud saya? Kalau dari contoh, Mister? Kalau misalkan saya membeli dua buku kemarin, misalnya. Saya membeli dua buku kemarin. I bought two books. Sorry, two books yesterday. Berarti kata gantinya bukan it lagi. Kata gantinya adalah they, karena bukunya lebih dari satu, teman-teman. They itu bukan cuma untuk manusia ya, karena banyak sekali yang menganggap they itu hanya untuk manusia. Bukan, teman. They itu untuk benda mati juga bisa, intinya jumlahnya lebih dari satu. Oke. Nah, kemudian kalau kita panjangkan tadi berarti di sini saya membeli dua buah buku ya. Jadi sorry, dua buah buku yang memiliki sampul yang tebal kemarin. Nah, nanti kalau dipanjangkan jadinya I bought two books. Berarti di sini pakainya have. That have a thick cover yesterday. Nah, itu kenapa pakai have? Karena benda yang dijelaskan adalah two books. Seperti itu, Mister. Oke. Bukan they had, sir. Karena pas boleh pakai had nggak apa-apa. Nah, untuk yang itu tergantung, teman-teman. Kalian mau pakai lampau boleh, pakai present juga nggak apa-apa. Karena buku itu menunjukkan fakta. Jadi buku yang kemarin kita belinya lampau itu memiliki sampul yang tebal, sampai sekarang memiliki sampul yang tebal. Nah, itu berarti kita pakainya yang present. Tapi kalau kita mau fokus ke di satu titik di masa lampau itu aja, ya pakainya had. Jadi pakai have nggak apa-apa, pakai had juga nggak salah, teman-teman. Untuk contoh ini pakai which juga boleh kan, Mister? Boleh. Nih, jadi pakai which nggak apa-apa karena buku itu selain manusia. Yang nggak boleh pakai who ya, teman-teman. Misalkan two books who have itu nggak bisa. Karena who itu dipakai untuk benda manusia. Misalkan
Ada dua orang yang misalnya gitu, itu baru boleh. Two people who, misalkan gitu boleh. Dan itu pakai which juga nggak apa-apa, Miss. Intinya dapat ya, Miss. Karena gini, predikat setelahnya conjunction itu bukan karena ada conjunction atau tidak, tapi karena benda yang dijelaskan. Kalau dia pakai adjective clause, ya. Kecuali kalau setelahnya that itu ada subjeknya, baru nanti predikatnya ini mengikuti subjek sebelumnya that. Karena that itu juga bisa diikuti subjek juga, teman-teman. Syaratnya objeknya yang harus hilang. Seperti itu. Jadi salah satu yang harus hilang kalau pakai that yang artinya yang. Kemudian ada juga tadi pertanyaan tentang pemendekan dari when it is finished ya. Nah, itu saya bukakan PPT yang tadi, teman-teman, pemendekan adverb clause ya. Untuk yang adverb clause yang berarti pasif. When it is finished berarti yang pasif. Adverb clause yang sebentar. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau adverb clause itu nanti berupa conjunction, subjek, predikat, dan predikatnya itu berupa pasif, yaitu to be verb 3 ya, teman-teman. Contoh kalimatnya berbunyi yang tadi, misalnya, when it is finished. Conjunction, subjek, predikat. When it is finished. Nanti kalau dipendekkan, jadi tinggal conjunction-nya, yaitu when, sorry, sama verb 3-nya. Nah, verb 3-nya di situ kan yang finished-nya. Jadi tinggal finished. Seperti itu, Miss. Nah, artinya sama. Yang atas itu ketika dia selesai. Yang bawah ketika selesai. Seperti itu. Nah, atau contoh yang dari saya tadi, ini yang dari soal tadi ya, when it is finished jadinya when finished. Oke. Nah, contoh yang dari saya tadi, itu misalnya seperti ini. While, saya pakainya while ya, teman-teman. Sama aja karena dia juga conjunction yang dipakai oleh adverb of time. Artinya ketika juga. Jadi, while I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Nah, itu while I was taken. Itu kan pasif, teman-teman. To be verb 3. Ini kalau dipendekkan jadinya while taken. Sama kayak when finished tadi. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Anggina? Apakah dapat maksud saya, Miss? Artinya nanti sama. Ketika dibawa. Kalau ini ya, ketika saya dibawa ke rumah sakit, saya mendengar suara aneh. Ketika dibawa ke rumah sakit, saya mendengar suara yang aneh. Jadi artinya sama. Gimana, Miss Anggina? Dapat nggak maksud saya? Ya, itu tadi reduction. Memang itu reduction. Kalau setelahnya conjunction adverb ya, misalnya maksudnya conjunction yang dipakai di adverb clause nggak ada subjeknya, karena conjunctionnya adverb clause itu harus lengkap semuanya, teman-teman, nggak boleh ada yang hilang. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction yang dipakai oleh adverb clause nggak ada subjeknya, fix itu harus dipendekkan atau harus dikasihkan subjek. Misalkan ada when nih, kok tiba-tiba langsung diikuti predikat. Nah, itu biasanya di error analysis ya, di structure bagian kedua materi hari ke-9, teman-teman. Fix langsung jawab yang itu. Karena itu udah pasti salah. Jadi harus ada, kalau nggak subjek ya, objek salah satu. Intinya dua-duanya harus lengkap. Nggak boleh ada yang hilang di adverb clause. Seperti itu. Kenapa pakai was bukan is, Mister? Yang mana, Mister? Miss? Karena ada launch yang menandakan ini merupakan kalimat past tense ya, Mister. Betul. Pakai tadi ada launch yang artinya mengawali era tadi ya. While was taken aja bisa, Miss. Nggak bisa, Miss. While was taken aja nggak bisa, teman-teman. Harus kalau mau pakai predikat harus ada subjek ya. Karena while ini adverb clause. Adverb clause itu nggak boleh ada yang dihilangkan. Yang boleh dihilangkan itu cuma noun clause. Dan itu pun cuma conjunction ini kalau noun clause, teman-teman. What atau whatever. Nah, ini salah satu harus hilang. Entah subjek, entah objek. Sama kayak whose yang diikuti noun, teman-teman. Whose yang diikuti noun itu kan jadi satu kesatuan. Nanti jadi conjunction mereka. Nah, setelahnya entah subjek, entah objek itu harus hilang. Nah, kalau di adjective clause yang harus hilang antara jadi which yang artinya yang, kemudian who yang artinya yang sama that yang artinya yang. Kemudian apa lagi? Ada whose yang diikuti noun, teman-teman. Nah, ini adalah conjunction di adjective clause yang subjek atau objek salah satu harus hilang.
Kalau di noun clause yang ini, kalau di adjective clause yang ini. Salah satu harus ada yang hilang. Berarti kalau mau dihilangkan, harus satu paket subjek dan predikatnya ya. Betul, tapi penghilangannya ada syaratnya ya, Miss. Nanti dilihat dulu predikatnya jenis apa kalau di adjective clause. Kalau dia pasif, maka tinggal verb 3. Jadikan verb 3 predikatnya. Kalau aktif, jadikan verb ing. Nah, kalau bukan aktif, bukan pasif, tergantung kata benda atau bukan setelahnya to be. Kalau setelahnya to be kata benda, to be-nya jadikan being. Jadinya when being kata benda. Tapi kalau setelahnya to be bukan kata benda, misalnya adjektif, jadi nggak perlu pakai being. Tinggal misalkan well sick atau when sick, misalkan seperti itu. Atau nanti boleh direview lagi ya video yang tadi, nanti sambil mencatat. Karena tadi sudah saya sampaikan semuanya, Miss. Dan nanti memang disarankan sekali, karena ini materi yang paling sulit, teman-teman. Untuk structure ya, makanya saya kasih di bab 10, bab paling akhir untuk structure. Dan ini paling sering keluar di soal structure TOEFL, paling banyak di soal ini kasus tentang anak kalimat atau dependent clause. Nggak ada masalah? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya, teman-teman. Nanti ketika teman-teman menemukan kesulitan ketika latihan, silahkan jawab di saya. Nanti saya bantu ketika saya tidak kelas. Oke, thank you so much, guys. I'll see you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time, and you're welcome, everyone.